Sekarang tidak ada lagi 0102. Yang ada sekarang 01 tambah 02 sama dengan 03. Pak Ganjar pancen oke, Mahfud MD wakile. Ayo, ayo dimenangi. Pak Ganjar pancen oke. Yo mas, masangi balihone Pak Ganjar gue? Iya, nyung ngeruneng berita melas banget diprotoli pada benerek bolehnya kayak Pak Ganjar karo masang baliho apa spanduk mending nang ngepelan rumah kayak piye nggih jenenge kaya omahku Ibana jenenge bugar kebumen untuk Ganjar terjaga 24 jam besok diparani Pak Ganjar. Kucing deh Pak Ganjar bos, Ganjar menang. Kucingnya Pak Ganjar gini bos, Ganjar menang. Putri Pak Ganjar ini bos, Ganjar yang menang. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastem Sebo. Boleh saja ada oknum-oknum yang hendak mau mencopot baliho dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tetapi rakyat akhirnya bertindak guys ya. Tindakan yang saya maksudkan di sini bukan tindakan yang frontal dan brutal, tetapi tindakan yang luar biasa. Yakni mereka bersedia untuk memasang baliho di rumahnya guys. Bahkan siap untuk menjaga baliho tersebut 24 jam ya. Nah, sebelum video ini ya, di video sebelumnya itu juga saya mereaksi ada warga yang dengan siap sedia baliho itu dipasang di pagar rumahnya atau di halaman rumahnya ya. Itu sebagai bentuk dukungan dan juga sekaligus sebagai kekecewaan ya terhadap penurunan baliho dari Pak Ganjar Mahfud ini guys ya. Oke, semakin menarik, semakin luar biasa dukungan yang mengalir dari rakyat kecil, rakyat menengah ke bawah untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Oke, baru saja saya makan mentok-mentok, tapi saya perlu bicara juga di sini. Untuk baliho-baliho Ganjar yang dicopotin ya, atau yang ada di mana-mana, ada Siantar di Medan ini, ada di Jawa Timur, tak tahu sebelah mana. Tapi informasi yang masuk ke saya lewat medsos kemarin, saya lihat banyak baliho-baliho Ganjar yang disobek, yang dituranin. Saya cuma kasihan saja sama pelakunya ya. Sebegitu bencinya kah sama Ganjar? Atau sebegitu takutnya kah sama Ganjar? Karena apa? Kalah stabilitas, kalah pinter, kalah pandai, kalah jos. Beraninya sama baliho gitu ya. Sama pendukung-pendukungnya Ganjar seperti saya itu bikin ketawa saja. Hal-hal semacam itu perlu diketawain aja lah. Kita bikin gembira demokrasi 2024 ini. Bikin gembira, gak usah direken, gak usah dipedulikan. Betul ya. Pokoknya Ganjar maju terus, pantang mundur ya. Ganjar orang-orangnya maju tak gentar. Apa sampah-sampah orang-orang seperti itu yang mau cabut-cabut baliho, merusak baliho. Emosi sih emosi, tapi kita senyum aja, senyumin aja, santuy, bikin santuy. Lama-lama mereka juga
capek sendiri, ya kan? Yang penting itu sudah menandakan bahwa Ganjar memang pilih tanding, nggak ada tandingannya. Banyak prestasi-prestasi yang sudah ditanam di negeri ini oleh Pak Mahfud MD, oleh Pak Ganjar, prestasi-prestasinya segudang. Makanya capres-capres yang lain itu pendukungnya pada sirik. Kita mah nyantai aja, ya enggak? Kita dari pelosok desa, orang kampung, tapi kita hal-hal seperti itu bikin santai saja. Pokoknya jangan lupa Ganjar menang 1 putaran. Amin. Harus menang 1 putaran. Kalau tidak, nanti pasti ada yang gebrak-gebrak meja. Jaga. Itu. We will rock you. Lagunya gini, kalau gebrak-gebrak meja. We will rock you. Ya gak? Ada yang begituan. Pokoknya demokrasi, pemilu pilpres sekali ini dibikin santai, dibikin rukun, bahagia, damai, sejahtera. Nggak usah panas-panasan lah, nggak usah nggak usah terlalu dibikin marah, dibikin panas. Kita nggak panas. Banteng kalau ketaton ya ngamuk, tapi ngamuknya itu ngamuk santuy, ya nggak? Santuy, karena banyak kan orang Banteng itu begini guys, cinta damai, ya. Makanya sampai sekarang yang namanya Banteng itu sulit ditenggelamkan, karena orangnya itu santai-santai semua, santai, fokus, gerak, maju, tapi senyap, menang. Itu yang terjadi, itu yang selama ini dilakukan Banteng. Kita bekerja terus di akar rumput. Yang penting bahagiakan pilpres kali ini dengan cinta damai, ya kan? Agar nama baik Pak Ganjar dan Mahfud MD selalu terpelihara. Pendukungnya biar semakin banyak. Kita tunjukkan kepada lawan-lawan bahwa kita bukan orang-orang arogan, bukan orang-orang yang gampang panas, bukan orang-orang yang gampang terprovokasi. Kita santuy. Pokoknya pilpres kali ini kita bikin sejuk, damai, jos. Ganjar harus menang dalam 1 putaran. Ya, karena apa? Prestasinya sudah mengungguli calon-calon lainnya. Ya, calon-calon lainnya. Koalisi yang paling solid, paling bekerja, paling bagus, damai, tidak pernah ada kisruh. Itu cuma koalisi PDI Perjuangan, Perindo, P3, Hanura. Ya, Hanura ya. Itu koalisinya, pokoknya yang dipilih Pak Ganjar dan Bu Mega. Koalisinya juga partai-partai jos, partai-partai yang cinta damai. Maka kita sebagai pendukungnya, sebagai pemilihnya, sebagai pencoblosnya harus cinta damai juga, agar Indonesia, negeri ini tetap aman, damai, dan sejahtera. Ganjar harus kita jaga nama baiknya dengan tidak gampang terprovokasi. Walaupun baliho 1000 baliho, walaupun seantero baliho kamu copot, tapi baliho yang ada di sini
baliho Ganjar Mahfud MD yang ada di hati tidak akan pernah tercabut sekecil apapun, semili apapun. Ya, sekali lagi, walaupun ribuan baliho Ganjar Mahfud MD kamu cabutin, ya, kamu sobek-sobekin, tapi baliho Ganjar Mahfud MD yang ada di sini, di hati, tidak akan pernah bisa tercabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, banteng, metu, kadang. Walau ribuan baliho Ganjar kau cabutin, tapi satu baliho Ganjar Mahfud di hati takkan bisa kau cabut. Luar biasa ya. Nah begini dong ya, harus menunjukkan ekspresi semangat ya dari pendukung-pendukung Pak Ganjar. Jadi aura wajah yang ditampakkan itu memang harus ceria, segar ya. Sampaikan dengan penuh semangat kepada masyarakat guys ya. Memang saya melihat masyarakat menengah ke bawah luar biasa guys ya, saat ini bersatu padu, bekerja sama, bersinergi, dan semakin banyak yang menyatakan dukungan ya kepada Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Ya kita doakan ya, mudah-mudahan bisa memenangi Pilpres satu putaran. Ya mau satu putaran atau dua putaran, kita berharap, kita berdoa semoga Pak Ganjar Mahfud yang akan memenangi pertarungan Pilpres di tahun 2024 mendatang guys. Amin. Ada pemirsa saya yang cukup jeli, lewat DM dia menanyakan, kenapa sejak awal, maksudnya itu sebelum ada nama-nama capres ini, saya sudah bilang pilih yang ada Pak Mahfudnya. Saya punya alasan untuk itu. Jujur saya kurang lebih 10-12 tahun mempelajari karakter seseorang lewat perilakunya, juga lewat tanda-tanda yang ada dalam tubuhnya. Dengan sampel minimal 3 orang per hari selama lebih dari 10 tahun. Nah, tipikal orang seperti Pak Mahfud ini adalah orang yang menjaga makanannya. Jangankan yang haram, yang subhat atau yang meragukan saja, insya Allah Pak Mahfud itu tidak mau. Nah, orang seperti ini biasanya energinya itu hanya akan bisa berkumpul dengan orang-orang yang bersih. Jadi kalau waktu itu saya ngomong pilih yang ada Pak Mahfudnya, saya sudah punya perkiraan. Kalau toh Pak Mahfud ini nanti masuk radar politik untuk dijadikan cawapres, saya yakin capresnya itu orang yang bersih. Amin. Pertanyaannya, bisa nggak dia berkumpul dengan orang yang maaf dalam tanda kutip mungkin meragukannya? Atau nggak bersih lah ekstrimnya? Bisa. Tapi salah satu biasanya akan terpental dengan keras. Sekarang ada kasus toh? Itu faktanya. Tapi sekali lagi ilmu saya ini sifatnya subjektif. Artinya sebatas keyakinan saya. Jadi Anda bebas untuk percaya atau untuk tidak percaya. Jadi itu alasan saya. Kenapa saya selalu bilang pilih yang ada Pak Mahfudnya. Karena menurut saya Indonesia saat ini waktunya untuk bersih-bersih. Pak Ganjar bersih, Pak Mahfud celing. Gama, gaspol. Yes. Salam logika. Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia terhebat yang pernah kita miliki. Lalu ketika kita mencari pengganti Pak Jokowi, masa kita harus memilih lawan Pak Jokowi yang pernah dikalahkan 2 kali berturut-turut? Masa kita harus memilih orang yang pernah dipecat Pak Jokowi? Kan aneh ya, itu namanya kemunduran. Sebagai orang baik yang ingin melihat Indonesia lebih baik, carilah orang yang tidak punya masalah dengan masa lalu. Salam Meta. Salam Indonesia, salam orang-orang keren. Dari Jawa Barat saya mau bilang selamat buat para calon presiden Republik Indonesia yang sudah mendapatkan nomor urut. Nah, buat setiap kita para pendukungnya Pak Ganjar, Pak Mahfud MD,
kita hari ini nomor 3, Banteng. Ya, biarpun saya bukan orang Banteng, tapi kita mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Yuk, saya mau bilang begini untuk rakyat Indonesia. Nomor urut 3 ini membawa makna persatuan Indonesia. Oleh sebab itu, saya mau bilang gini, Indonesia harus dibawa dengan pemimpin yang benar. Pak Ganjar, Pak Mahfud adalah orang yang tidak mempunyai cacat sampai saat ini, khususnya Pak Mahfud MD. Kita ingat ya, waktu sebelumnya Lord Angga atau Presiden Empire meninggal, Lord Angga pernah memprediksikan ke depan Indonesia akan punya calon pemimpin 3 orang, Prabowo, Anies, dan juga di terakhir Pak Lord Angga berbicara tentang Pak Ganjar. Saya mau bilang gini loh, Indonesia yang cerdas, Indonesia yang hebat adalah harus dipimpin dengan orang yang punya gagasan, orang yang berani, orang yang memahami tentang keberadaan Indonesia. Nah, saya mau bilang begini juga kepada para rakyat Indonesia, kepada teman-teman saya ada di TikTok, teman-teman saya yang menonton video ini. Jangan memilih orang yang pertama nggak bisa kerja, cuma jago ngomong. Yang kedua, orang yang mempunyai pelanggaran hukum. Ya, dan yang ketiga adalah orang yang gila kekuasaan. Nah, apalagi dilakukan dengan kecurangan. Ya, kalau buat saya hari ini, marilah kita cerdas, kita berbangga. Kita ini sebagai rakyat Indonesia ini jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Ditanya, kamu pilih siapa sih A, kamu pilih siapa sih B. Jangan. Tapi lebih bagus kamu searching di Google, lihat rekam digitalnya setiap para calon presiden kita. Karena kita ini bukan main-main ya. Karena buat saya kalau Indonesia sampai ke depan dipimpin dengan orang yang tidak mempunyai wawasan, yang tidak mempunyai pola pikir yang benar, hanya gila kekuasaan, saya rasa sangat sayang sekali. Ingat loh, kita jangan sampai ketinggalan dengan negara-negara lain. Kita ini akan menjadi negara yang terdepan nantinya. Kita ingat ya, Lord Angga, Presiden Empire sebelum dia meninggal, dia banyak memprediksikan. Mungkin dulu banyak orang yang menertawakan beliau. Mungkin banyak orang juga yang mengejek beliau. Tapi akhirnya apa yang kita lihat hari ini? Semuanya apa yang dikatakan Lord Angga itu menjadi kenyataan. Nah, saya mau bilang Indonesia ini bukan lagi baik-baik, tapi Indonesia ini lagi tidak baik. Kalau kita sampai salah memilih presiden, tentunya akan membuat kita lebih sulit. Jadi saya mau kasih tahu ke seluruh masyarakat Indonesia, yuk pilih presiden yang benar. Dan juga buat masyarakat Indonesia, para relawan, jangan pernah berhenti untuk mensosialisasikan, jangan pernah berhenti untuk mengedukasikan ke masyarakat Indonesia, khususnya ke masyarakat yang di akar rumput, masyarakat bawah. Kita mesti turun ke lapangan, berikan sosialisasi, berikan ceritakan hal-hal yang baik buat mereka dan kasih tahu penjelasannya. Dan yang paling penting adalah tadi yang saya sudah ngomong, cek rekam digital mereka. Jadi masyarakat Indonesia yang ke depan akan memilih, dan juga pada generasi-generasi muda yang akan memilih, yuk jadilah generasi-generasi yang cerdas. Semuanya ada di dalam rekam digital mereka masing-masing calon presiden kita. Sekali lagi, Indonesia yang hebat, Indonesia yang cerdas adalah Indonesia yang mau menjaga perbedaan. Buatlah untuk Pilpres ke depan ini, kita buat dengan damai, kita buat dengan kegembiraan, karena Indonesia yang hebat adalah Indonesia yang membawa sebuah persatuan. Kita harus bisa menjaga toleransi, kita harus bisa menjaga
kedamaian, dan yang terutama kita bisa membangkitkan Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang luar biasa. Indonesia yang maju di dalam segala aspek bidang, mau dalam ekonomi, kemaritiman, pendidikan, kesehatan, semua bidang. Jadi saya Albert Timothy sebagai Ketua Umum dari organisasi masyarakat Nyalakan Indonesia Hebat, dan juga sebagai Wakil Ketua Umum dari Dewan Pimpinan Pusat Baja Perindo, mengajak masyarakat Indonesia, kita bangkit, mulailah kita menjadi masyarakat Indonesia yang cerdas. Dan kepada relawan-relawan yang akan bekerja untuk memenangkan presidenmu, jangan pernah lelah untuk menceritakan hal yang baik, menceritakan hal yang positif. Jadi jangan pernah lelah ya, untuk kita terus bercerita. Buatlah di dalam sosial mediamu hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, karena Indonesia ke depan akan menjadi Indonesia yang keren. Jangan pernah lupa untuk kita berdoa, jaga toleransi, jaga perbedaan, dan itulah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Salam Indonesia, Pak Ganjar, Pak Mahfud MD. Satu putaran, Pak Ganjar, Pak Mahfud, para relawan, dan khusus diri saya pribadi, mari kita terus bekerja, mari kita terus bergerak. Jangan pernah kita berhenti untuk kita terus melangkah, supaya tetap kita sehat, tetap kita gembira, dan kita tetap awet muda. Salam Indonesia, salam orang-orang keren, salam Pancasila. Wow, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini, yang memberikan semangat bagi kita semua ya, untuk kita sama-sama menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang hebat, negara yang keren, negara yang luar biasa ya. Dan untuk menjadikan Indonesia yang seperti itu, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang hebat ya. Pemimpin-pemimpin yang punya kapasitas, sudah terbukti, sudah teruji, punya pengalaman ya, rekam jejak digitalnya bagus ya. Dan ini semua ada dalam figur Ganjar dan juga Mahfud MD guys ya. Sosok berdua ini mereka bersih ya, berintegritas, dan sudah kaya sekali pengalaman mereka ya. Pak Ganjar pernah menjadi DPR RI 2 periode, lalu kemudian dia juga menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode guys ya. Lalu kemudian Pak Mahfud MD pernah menjadi DPR RI juga, lalu kemudian pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Pertahanan, Menteri Polhukam. Jadi ya sudah tidak diragukan lagi kapasitas pengalaman yang dia miliki ya. Itu sudah layak untuk kita percayai sebagai pemimpin jika kita bandingkan dengan pasangan calon yang lain yang mempunyai rekam jejak digital yang buruk ya. Seperti Pak Prabowo Subianto pernah dipecat ya, lalu kemudian ada kasus-kasus di masa lalu. Lalu kita lihat wakilnya Mas Gibran, pengalamannya baru 2 tahun sebagai wali kota Solo ya. Ingat, wali kota bukan gubernur ya. Wali kota tentu kelasnya ya kelas masih daerah guys ya. Dan tiba-tiba karena dia adalah anak presiden ya, padahal belum waktunya, konstitusi harus ditabrak, dilanggar ya, demi menaikkan Mas Gibran ini menjadi wakil presiden. Dan tentu melalui cara atau proses yang kurang baik guys ya. Lalu kemudian Pak Anies ya, Pak Anies ini adalah Menteri Pendidikan yang dulu karena tidak becus bekerja akhirnya dipecat oleh Pak Jokowi ya. Lalu kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, kita tahu bahwa saat itu menggunakan politik identitas sehingga Pak Ahok akhirnya harus terpaksa mendekam dalam penjara guys ya. Lalu kemudian Caimin. Nah, Caimin rekam jejak digitalnya guys ya, itu pernah diungkapkan atau dikatakan oleh Gus Dur bahwa partainya itu dikudeta atau diambil oleh Caimin. Bahkan Caimin dan Ibu Yeni Wahid sampai dengan saat ini komunikasinya mereka itu bertentangan guys ya. Artinya mereka mempunyai hubungan atau relasi yang kurang baik
ya, karena peristiwa di masa lalu. Nah, dari semuanya itu kita lihat yang bersih ya, yang berintegritas itu ada dalam Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Apalagi Pak Mahfud ini sangat dikagumi, disenangi oleh masyarakat Indonesia karena berhasil membongkar kasus-kasus besar, kasus-kasus luar biasa ya. Dan kita harapkan dengan kehadiran dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini yang kita percayakan nanti menjadi presiden dan juga wakil presiden, itu bisa membawa Indonesia lebih hebat lagi. Yang penting sekarang kita semua yakinkan dulu nih ya, yakinkan dulu hati kita, nurani kita, lalu kemudian kita bergerak ke masyarakat, kita sampaikan ya, bentuk organisasi, bentuk kelompok untuk terus mengedukasi kepada masyarakat. Mari kita yakinkan mereka ya untuk memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.